Cep, izin. Ikut latihan. Gitu, biar ada potong gitu. Apalagi nanti pokoknya kita kan yang kau bilang kayak tidak bisa tidak harus tuh bisa pokoknya ada koreksi cara kan mau komentar nih dia Erwin tarik tadi dulu
makanya coba lihat pakai itu. Bisa dirap masuk di situ. Masuk. Cuma untuk main yang Maksudnya apa ini juga bisa itu gue. paling beberapa kali dites. Kalau bagus tergantung siapa yang mengajak kalau bos lagi sangat tripod napi ya. Tidak, gue lupa tripod kecil loh coba. Gimana? bisa lebih banyak nih nonton. Banyak lari ke anu, banyak lari ke lebih simpel gitu.
Hah? Seru kalau dibuka kalau komentar. Kenapa nih? Cuma dia tak hal itu normal. Dengan sepatu naked. Sepatu naked. Kemarin ke sini kan.
selesai latihan atau langsung kan? Yang langsung pilih. Kita kalau steady dipegang. Lang itu komentar kapan tapi itu langsung pas. Anu angkai sebentar ini. Angkai sebentar ini. Bawa pegang biasa. Pas kian. Hah? Kalian masih lagi? Kan mau anu. Mau sapa-sapa supporter tuh. Pegang biasa. Yang biar di sini minta. Iya. Ini banyak tunggu ya. Tapi ini banyak langsung kawin. Itu mesti dikawin. Iya. Tidak ada dia begini semua. Biasa gerak dia.
3 kali. Jadi yang diumumkan di katanya bilang berbaris ke saya bilang baris bisa foto kau juga tidak bilang di situ ulang tuh baru walau sudah bisa kirim sendiri ya siapa lagi supaya nalek banyak kerja kau kan tidak Oke. Ayo, bisa sekarang kalau mau. Ya. kau pegang Sana aja. Ayo. Silakan kita. Mantap videonya. Sana. Di ya dekatnya dia. Ada masker ini. Jangan busuk. Sudah karantina. Enggak usah. Backlight teman-teman. Bagaimana? Backlight. Ya. Coba setting lagi biar berhasil mungkin ya.
Atau kita yang bagian sini. Bisa jadi sana. Oke, teman-teman sebelah sini teman-teman. Backlight mungkin ya? Ada backlight? Enggak aman kalau kita. Hah? Aman. Oke. Aman ya? Kita backlight ya? Question? Baik, coach. Widi, tanya ke Widi. Ayo, teman-teman silakan. Ada yang pertanyaan? Kenapa memutuskan untuk memilih PSM Makassar? I follow Indonesian football for a long time already. Ya, saya sudah ikuti katanya sepak bola Indonesia dari ya cukup lama. I have an Indonesian uncle, so a little bit of Indonesian football was inside of me. Ya, katanya saya punya paman dari Indonesia, sekedar untuk kalian ketahui. Jadi ibaratnya sesuatu hal tentang Indonesia itu bukan hal yang baru buat saya. Ada di dalam diri saya. There was also a little flirt with me from PSM Makassar in the past. So I did not know from it, by the way. Flirt is interest in me already in the past. There was some journalists sent me a picture of me in the Indonesian newspaper. I was the new coach 1 or 2 years ago. I did know nothing. So, but I still followed Makassar, and as you see, it's almost 107 years old club in Indonesia. So it's a club with a heart and with a good culture. And who doesn't want to work with one of the best clubs in Indonesia? Every coach wants. So me too. Ya, katanya jujur pengalaman sebelumnya saya sudah sempat tahu PSM Makassar katanya, dan ada saya dikirimi sesuatu seperti kayak godaan atau mungkin hal-hal yang terjadi di media Indonesia. Teman mengirim bahwa saya ada dalam foto dan sebagai pelatih baru di klub ini katanya sekitar 2 tahun yang lalu. Namun itu tidak terjadi tentunya. Namun kembali lagi dari situ saya sudah sempat mencari tahu tentang PSM Makassar, dan klub ini saya kira katanya sudah berumur sekitar 100 tahun lebih, dan tentu saja klub ini katanya mempunyai sesuatu, dan ini seperti kehormatan bisa melatih di dalam klub yang besar ini, dan tentu saja dengan karena sudah berusia berapa sekitar 100 tahun lebih, ada culture, ada budaya di dalam klub ini. Dan siapa yang tidak mau katanya berada di dalam klub PSM Makassar? Ada lagi? What is your target? What is the target? Yes. The target is to win as much games. And then every game, or I can't say every week because we play a lot of games in a short period, but every game we will see how we develop. I have, of course, not much time to change things. So during the 3 months competition, league games, I have to try and find my way with the team and become one of the team. So slowly on, we want to develop our quality, and with a little bit of luck, of course, but also a little bit of passion and passion. I know, Iwako, that's passion. We need that a lot. That is what I will push into the team. Ya, dan katanya target ya, tentu saja katanya kita ingin memenangkan sebanyak mungkin pertandingan yang kita bisa. Katanya tentu saja waktu yang saya punya tidak terlalu banyak, dan kita harus menggunakan apa yang ada. Cuman saya akan coba untuk menemukan cara bagaimana katanya untuk mendapatkan hal yang terbaik dari apa yang kita miliki sekarang, dan bagaimana untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap pertandingan. Dan tentu saja pertandingan, bahkan pertandingan katanya bukan setiap minggu, bahkan ada ini jadwal ketat yang saya sudah perhatikan, dan ini akan menjadi atensi saya, dan
dengan sedikit keberuntungan dan passion, dan saya ketahui bahwa passion itu ada di dalam sepak bola dari Kota Makassar, yaitu semangat Ewako. Ini yang perlu kita masukkan katanya ke dalam tim, dan dengan cara lain yang saya harus temukan, berharap hasil yang terbaik bisa kita berikan. I try to, yeah, Shall I speak slower? maybe three in parts. Tell me. Yes. Try my best. Ayo, satu lagi teman-teman, silakan. Sekarang PSM di peringkat 12, banyak pihak yang meragukan karena coach sebagai orang baru untuk mengangkat PSM. Kemudian PSM juga sekarang ada tambahan 12 pemain. Apakah ini tidak terlalu gendut dan bisa mengangkat performa PSM di putaran kedua ini? Yeah, so as we know that ESN are now number 13, 12 on the table, and a lot of people have hesitation, doubts whether you are the right man to bring this team up, because you've just got into this country, you are new to Indonesian football, of course. What do you have to say about that? And then the second question is that as we know that PSM Makassar have already signed 12 new players, and do you not think that this is too much and this is making the team a little bit fatter, and is this effective for you? I just told you that I follow and I'm very interested in the Indonesian competition, Indonesian League for years. So Saya beritahu kalian, saya tadinya sudah beritahu katanya bahwa saya mengikuti sepak bola Indonesia dan memang berminat untuk melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. today, development in videos, but in watching games, I can see every game from PSM, also from opponents, for seasons. So I can see every game I watch and see what the skills are of our team. So Indonesia is not new for me. I am 40 years in professional football. 40. I'm 58. First Christmas Day was my 58th birthday. And 40 years in professional football as a former professional player with UEFA Cup, and a lot of experience in coaching. So I have worked on a higher level as Indonesian football. So I can put in my experience and all the levels I worked with, the highest levels in Ukraine, Netherlands, China, whatever, I can put in this team. That is maybe my advantage, and I'm new with new ideas. So maybe that can be an advantage. Ya, katanya saya perlu sampaikan bahwa teknologi di zaman sekarang itu sudah berkembang dengan pesat. Perkembangan dari teknologi itu tidak harus membuat kita tertutup akan sesuatu hal yang terjadi di tempat lain. Dan katanya dengan itu saya sudah bisa katanya menonton banyak pertandingan dari pertandingan sebelumnya, dan bahkan ini pun PSM katanya tidak menemukan masalah untuk menonton pertandingan PSM jauh sebelumnya katanya, untuk mengetahui siapa-siapa yang saya akan punya gitu. Dan dalam hal ini saya sudah bekerja di dalam sepak bola katanya selama 40 tahun, dan mungkin sekitar 17-18 years in professional. 17 years Ya, as a football player. Ya, 17 tahun katanya saya sebagai karir saya sebagai pemain di liga teratas di Belanda, dan katanya saya juga menjalani pertandingan UEFA Cup, dan sisanya katanya saya sudah menghabiskan karir saya di dunia kepelatihan yang tersebut di negara Belanda, Ukraina, China, dan tentu hal ini saya percaya bisa saya memberikan ide-ide baru katanya untuk mengangkat performa tim ini, dan saya kira ini adalah sebuah keuntungan yang saya punya. Ilmu ini saya akan coba untuk terapkan di sini. Part two, yes, we need more qualities, we need more, because you just pronounced already, we are on the 12th spot on the league. So I think we
need more quality. So we will watch who can make us better and who can make us get higher on the stand and make it the end of the competition, make it acceptable. So then we need new input, and we play also very short games, few days between. So we need a big squad. I think also that the quality of the bench decides how high you will end in the league. Ya, katanya seperti yang kalian sebutkan bahwa kita berada di peringkat 12 sekarang dan kita butuh kualitas-kualitas untuk memang menambah kualitas yang sudah ada di dalam tim sekarang. Dan kita akan coba melihat kembali apakah misalnya kualitas-kualitas tersebut akan ada di dalam pemain-pemain ini, karena saya beritahu kalian bahwa jadwal juga nantinya akan cukup ketat, bahkan dalam beberapa hari kita sudah harus bertanding kembali, dan tentu saja kita butuh katanya pemain-pemain yang cukup katanya. Dan saya kira adalah kualitas daripada pemain-pemain yang kita punya di bench ini akan sangat menentukan seberapa jauh kita melangkah atau seberapa banyak nanti tangga di klasemen yang kita bisa naik. Dan membuat ini katanya bisa ibaratnya diterima pada akhirnya. To end your question, I will put in all my experience, all my heart, all my passion, and all my energy to succeed. And then we see at the end of the 3 months who has left, if I am the suitable coach for PSM Makassar. Ya, dan untuk ibaratnya menambahkan dan sekaligus mungkin mengakhiri pertanyaan berhubungan dengan pertanyaan yang tadi, saya akan memberikan katanya pengalaman, ilmu saya, energi saya, passion saya katanya, segala passion saya untuk PSM Makassar, dan mencoba memberikan yang terbaik. Dan kita akan lihat nanti dalam 3 bulan ini apakah memang itu cukup untuk PSM Makassar. Wako. Oke. Cukup, teman-teman. Terima kasih. Di situ. Sudah ya, lalu wawancara bisa latihan ya. Ferdinand bisa. Ferdinand bisa nggak? Lagi latihan. Tunggu dulu ya, Bos. Saya kan mau dulu itu olahraga sekali. Stabil. Bagus sih tadi. Stabil teman-teman. Bagus sih tadi. Itu tadi yang mulai pelatih Cuma ya. hari ke sini. Di sini tadi lebih maju bukan di. Iya, terlalu masuk ke komposisi. Masuk masa yang bisa menggunakan orang. Apa salahnya maju tuh? Baru wawancara pelatih sama jangan maju. Jangan maju. Ban Roy. Kayaknya Pak. Ya. Mantap. Oke.
Iya. Muatkan. Iya.
Lancar 4 juta itu di belakang tuh. Iya. Ada request nanya Kak? Pertanyaan. Masalah penting. Iya, Kak. Ini yang masih jadi pertanyaan besar Pak terkait pelatih asing Pak. Datang ini kapan kira-kira waktu kedatangan? Apakah langsung di Bali atau seperti apa? Ini pelatihnya Pemain maksudnya. langsung ke Bali pasti. Pemain langsung ke Bali. Ada bocoran mungkin Pak? Renfel kalau saya pikir kalian sudah bisa menebak lah ya. Dan kurang elok rasanya kalau saya menyampaikan langsung. Saya selalu menyampaikan ketika mereka ada di sini karena ada hal-hal yang bisa membuat tidak sampai batal dan sebagainya, kita tahu dalam proses perjalanannya. Nanti kalau sudah sampai, sudah ada di Indonesia benar-benar seperti pelatih, sudah dikarantina dan sebagainya, baru kita berani announce. Kalau belum itu akhirnya nanti menjadi rumor. Kita bilang juga ini iya, tapi dalam perjalanannya mungkin ada hal yang membuat tidak sampai ke sini, salah lagi nanti kan. Jadi lebih bagus kita menunggu sampai benar-benar pemainnya ada di Indonesia. Tapi pernah main di AFC Pak ya? Saya nggak tahu pernah main apa enggak, tapi dari beberapa nama yang saya sodorkan ke pelatih, pelatih juga sudah melihat beberapa kandidat yang ada, akhirnya dia menentukan satu, dan menurut saya ya itulah yang menjadi pilihannya dia. Harapan Papi sendiri Pak. Harapan Papi sendiri. Ya harapan kita dengan adanya pelatih baru, dengan ada tambahan pemain-pemain baru, ini harusnya bisa menjadi energi yang baru dan baik pula buat Indonesia ke depan. Artinya kita sudah melihat apa kekurangan-kekurangan yang terjadi di putaran pertama, jangan lagi kita ulang di putaran kedua. Dan ada hal-hal yang harus kita tingkatkan, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, sehingga di dalam putaran kedua nanti kita bisa memperlihatkan bahwa ini adalah sebuah klub yang solid, klub yang punya cita-cita yang besar di dalam Liga Indonesia tadi. Ada yang mau disampaikan untuk pemain Pak? Ya saya cuma mau sampaikan bahwa tidak ada lagi pemain baru, tidak ada lagi pemain lama yang ada di PSM Makassar. Yang ada adalah pemain yang sudah menggunakan jersey PSM, adalah pemain yang terus menjaga kehormatan, junjung tinggi yang namanya penghargaan terhadap tim sebesar PSM Makassar ini. Jadi semuanya harus bisa memperlihatkan kemampuan terbaiknya dan memperlihatkan bahwa ada pelatih yang bisa mengontrol. Ketika kalian siap, ya kalian akan bermain bagus. Bukan cuma nama besar yang kalian pertaruhkan, tetapi seperti apa kesiapan untuk menghadapi semua laga yang ada di putaran kedua. Itu yang selalu saya sampaikan. Bahwa kita berjuang, kita memulai mulai kompetisi ini dengan jiwa yang besar, dan kita harus menjalani itu dengan serius dan bersungguh-sungguh. Karena kita adalah tim yang besar, tim yang menjadi harapan besar para pencinta bola yang ada di Sulawesi Selatan, khusus para pencinta PSM. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.
good for you. I promise. Yeah. We also have a one-time dinner and talk about our private life, not only football. Cair dia. Hari diganti nanti dah. Rembes mami di kantor. Hah? Apa? Udah blur ji nak bar. Udah blur ji. Ya, 1, 2. Ini tuh. Adik tas dulu adik.
Firman ini gimana? Sebentar, selesai pertandingan. Abang kami dulu. Bayu. Mami nyabet HP-ku. Jaga imun kah? Nengkeng dulu. Nengkeng dulu. Bat. Bat. Nak je lah.
Final mati. Kalau lo Betki. Mengerti saja di penghemat baterai. Mengerti tuh. Mengerti. Hemat baterai cuma mati.
Pililik ya. 400.